Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir li ustadzina wa li walidayhi wa li masyayikh wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu semuanya, insya Allah di malam hari ini kita akan melanjutkan untuk pelajaran bahasa Arab dasar kita, yaitu menggunakan kitab Al-Munir yang ditulis oleh Ustadz Ja'far, dan kita kirimkan Al-Fatihah untuk beliau. Semoga Allah mudahkan segala urusan beliau. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita masuk malam hari ini insyaallah pada pembahasan zorof. Nah, kita review sebentar untuk materi kita sampai pertemuan kelima ini. Jadi kalau kita urut dari awal, dulu di awal-awal kita belajar tentang al-kalimah, atau kita belajar tentang kata. Kata di dalam bahasa Arab hanya terbagi menjadi tiga. Ada isim. Isim, ada fi'il. Oh, suaranya ada. Ini di chat nggak ada suaranya. Ada Ustaz. Oh, ada ya. Mungkin apanya ya? Di Bu Asia. Apa jaringannya atau mungkin yang lain. Insya Allah di yang lain bisa normal suaranya. Mungkin di mute dulu terus diaktifkan kembali. Baik, sambil saya lanjut insya Allah. Berikutnya kata terbagi hanya menjadi tiga ya. Ada isim, yang berikutnya ada fiil. Isim itu kan kalau kita terjemahkan dia kata benda ya. Kemudian ada fiil. Fiil itu kata kerja. Kemudian ada huruf. Huruf itu biasa kita terjemahkan sebagai kata sambung. Isim nanti ada yang mu'rab, ada yang bisa berubah-berubah harokat akhirnya. Ada yang tidak bisa berubah-berubah harokat akhirnya, yang namanya mabni. Jadi mu'rab itu berubah-berubah, mabni itu tidak pernah berubah akhirannya. Fi'il nanti ada yang mu'rab, ada yang berubah-berubah akhirnya. Kemudian fi'il itu nanti ada yang mabni. Sementara huruf semuanya mabni. Artinya huruf itu tidak akan pernah berubah-berubah harokatnya. Jadi misalnya huruf jar, misalnya bi, selamanya akan dibaca bi. Kemudian isim yang mu'rab ada 5. Satu ada isim mufrad. Isim mufrad ini nanti harokatnya bisa berubah-berubah. Kadang harokatnya dhammah, kadang dia fathah, kadang dia kasroh. Kemudian musanna, musanna juga berubah-berubah harokat akhirnya. Kadang harokat akhirnya itu alif nun atau ya nun. Kemudian jamak mudzakkar salim juga berubah-berubah harokatnya. Nanti dia bisa waw nun akhirannya atau ya nun. Jamak muannas salim nanti bisa dhammah, bisa kasroh. Jadi jamak muannas salim nanti tidak akan pernah dibaca fathah. Karena harokatnya hanya dhammah dan kasroh. Jamak taksir nanti dia bisa dhammah, bisa nasab, bisa fathah. Nah, kapan kita akan baca rofa sebuah kata ketika dia jadi fa'il? Kapan kita akan baca nasab sebuah kata itu ketika dia berposisi sebagai maf'ul bih atau objek. Kalau fa'il kan pelaku yang melakukan perbuatan, maf'ul bih objek yang dikenai pekerjaan. Kemudian kapan kita akan i'rab jar? Ketika didahului huruf jar.
Berarti setiap kita ketemu huruf jar, maka depannya pasti isim dan wajib kita i'rab dengan i'rab jar. Kemudian kapan lagi kita i'rab jar? Ketika suatu kata dia menempati posisi mudhof ilaih. Kalau mudhof ilaih pasti dia jar. Nah, apa itu mudhof ilaih? Mudhof ilaih itu kan susunan dari mudhof dan mudhof ilaih. Namanya susunan idhofah. Atau dalam bahasa kita dua kata tapi satu makna, gitu ya. Berarti kan mudhof ilaih ini pun juga satu makna, gitu. Kan susunan dari mudhof dan ilaih kan. Kemudian didahului huruf jar ini susunan idhofah juga kalau kita urut seperti itu. Karena dia kan tiga kata ya, didahului huruf dan jar. Kemudian kapan lagi kita akan i'rab nasab sebuah kata itu? Ketika sebuah kata dia menempati posisi sebagai zorof. Nah, jadi materi kita sudah sampai di sini, di zorof. Jadi satu tabel ini adalah satu slide ini menggambarkan tentang materi kita sampai di mana. Jadi pelajaran kita malam ini adalah tentang zorof. Kemudian zorof itu apa? Zorof itu biasanya kalau diterjemahkan dalam bahasa kita adalah keterangan, gitu kan? Keterangan tempat ataupun nanti keterangan waktu. Jadi ada keterangan tempat, kemudian keterangan waktu. Di kitab di buku Al-Munir sudah ada ya. Beberapa Ustaz Ja'far tambahkan berkaitan dengan contoh-contoh mana yang termasuk keterangan tempat, mana yang termasuk keterangan waktu di sana. Nah, yang pertama zorof zaman. Zorof itu keterangan, zaman itu waktu. Jadi keterangan waktu. Apa contohnya? Misalnya sobahan di pagi hari. Fajron di waktu fajar berarti kan? Kalau fajron di waktu fajar. Sobahan di waktu pagi atau di pagi hari. Kemudian nanti ada masaan di waktu sore. Ini kan menunjukkan keterangan waktu semua kan? Di waktu pagi, di waktu zuhur, di waktu apalagi misalnya, di waktu sore seperti itu. Kemudian di malam hari ya, lailan di malam hari. Kemudian zuhron di waktu zuhur. Atau yauma di hari. Kemudian di bulan syahro ya. Jadi intinya ini contoh-contoh berkaitan dengan keterangan waktu. Nah, nanti lebih banyaknya lagi sudah disampaikan Ustaz Ja'far di dalam buku Al-Munir 1 itu. Nah, itu biasanya keterangan waktu yang sering muncul di dalam kitab seperti itu. Meskipun ada yang lain kan, misalnya ada ba'da, ada qabla misalnya dan lain sebagainya. Kemudian ada keterangan tempat. Contoh keterangan tempat misalnya di depan. Di depan, di belakang, di atas, di bawah gitu ya. Di sebelah kiri, di sebelah kanan, atau di utara, di selatan, di barat, di timur, itu semuanya masuk keterangan tempat gitu ya. Contohnya misalnya amama di depan. Kemudian kholfa di belakang. Kemudian yamina di sebelah kanan. Shimala di sebelah kiri. Kemudian ada tahta di bawah. Ada fauqo di atas. Ini contoh-contoh berkaitan dengan keterangan tempat dan keterangan waktu. Nah, jadi kalau misalnya kita ketemu kata-kata seperti ini di dalam sebuah kalimat, maka kita akan i'rab dia sebagai zorof. Kemudian i'rabnya harus nasab. Jadi keterangan-keterangan ini dia disebut dengan zorof. Atau biasa juga disebut dengan maf'ul fih. Maf'ul fih atau zorof itu sama. Jadi biasa juga disebut maf'ul fih atau biasa juga disebut dengan zorof. Nah, zorof itu ada dua kan, zorof zaman dan zorof makan.
Nah, contoh dalam kalimat misalnya yakifu Muhammadun amamal ka'bati. Yakifu berdiri. Muhammadun, jadi yakifu ini kan dari kata waqafa yakifu. Yakifu ini kalau kita tanya fiil apa, dia fiil mudhari. Waqafa fiil madi, yakifunya fiil mudhari. Tapi belum kita bahas sekarang. Nanti pas pembahasan fiil kita akan bahas fiil madi, mudhari dan amr. Jadi Muhammad berdiri amama di depan al-Ka'bati Ka'bah. Berarti kalau kita mau i'rab, maka Muhammadun kira-kira jadi apa dia? Fa'il, Ustaz. Iya. Fa'il. Dia jadi fa'il. Fa'il. Jadi kalau kita i'rab, kenapa kita yakin dia fa'il? Karena dia pelaku yang melakukan perbuatan berdiri gitu. Maka kita akan yakin pasti dia dibaca dia jadi fa'il. Nah, kemudian kita lanjutkan kalau kita i'rab fa'il kan dia rofa, isimnya isim mufrad, tanda rofanya dhammah. Kemudian amama ini menunjukkan keterangan tempat di depan. Berarti amama ini jadi apa? Zorof makan. Iya, dia zorof. Dia zorof. Nah, mau kita tambahkan zorof makan boleh, atau zorof saja boleh. Zorof itu i'rabnya harus nasab. Tanda nasabnya fathah. Dan amama di dalam kalimat ini dia jadi mudhof. Kenapa? Karena amamal ka'bati itu kan dua kata satu makna kan, di depan Ka'bah. Berarti amama jadi mudhof. Kalau ada mudhof berarti depannya pasti jadi mudhof ilai. Nanti seperti mudhof ilai. I'rabnya jar, isim mufrad, tanda jarnya kasroh. Kita lanjutkan. Contoh lagi misalnya yajlisu al-ustadu kuddama at-tullabi. Yajlisu duduk. Al-ustadu ustad kuddama di hadapan at-tullabi para siswa. Jadi ustadz duduk di hadapan para siswa. Di hadapan itu kan juga keterangan tempat kan, di depan. Berarti kalau kita i'rab al-ustadu jadi fa'il, kuddama dia jadi zorof, kemudian at-tulabinya kan dia jadi mudhof ilai. Kan di hadapan para siswa itu kan dua kata tapi satu makna kan. Kuddamat tulabi. Nah, jadi nanti begini. Kalau masih bingung misalnya, kok ada mudhof? Nanti kalau misalnya kita dapat zorof, jadi kan kasroh, tanda kasroh itu kan menunjukkan i'rabnya jar. Karena kalau rofa kan dia fathah, dhammah gitu ya. Kalau nasab dia fathah, kalau jar itu kan kasroh tandanya biasanya. Nah, kalau kita dapat zorof, kemudian depannya kok dibaca kasroh, pasti dia jadi mudhof ilai. Nah, nanti begitu. Karena kalau jar kan kemungkinannya cuma dua. Dia jadi mudhof ilai atau didahului huruf jar. Sementara at-tulabi kan i'rabnya jar. Dari mana kita bisa tahu? Tandanya kasroh itu. Kasroh itu kan untuk jar dia. Umumnya ya, meskipun kan jama' muannats salim juga nasabnya pakai kasroh. Tapi umumnya kalau kasroh itu kan tanda untuk jar. Nah, tulabi dia jar karena apa? Sementara sebelum tulab itu kan nggak ada huruf jar. Berarti pasti dia jadi mudhof ilaih. Karena kan jar itu kemungkinannya cuma dua kan. Didahului huruf jar atau dia jadi mudhof ilaih. Nah, nanti seperti itu. Kemudian contoh lagi misalnya yamshi al-waladu waro al-walidaini. Yamshi berjalan. Al-waladu anak itu. Waro'a di belakang. Al-walidaini kedua orang tuanya.
Waro al-walidain. Di belakang kedua orang tua. Sebentar. Baik, kita lanjutkan. Sekarang yamshi al-waladu waro al-walidain. Jadi anak itu berjalan di belakang kedua orang tua. Waro'a itu kan menunjukkan keterangan tempat. Di belakang kedua orang tuanya. Nah, waro al-walidaini itu kan dua kata satu makna kan. Berarti al-waladu kalau kita i'rab dia jadi fa'il, pelaku kan. Seperti Fa'il. Waro'a dia zorof makan. Zorof makan. Zorof makan. I'rabnya nasab, tanda nasabnya fathah dan dia jadi mudhof. Al-walidaini mudhof ilaih, jar musanna karena ya'nun ya. Walidain. Kalau walidina kan jamak muzakkar salim. Kalau walidaini, jadi apa yang membedakan dia musanna dan jamak muzakkar salim? Nanti bisa dicek sebelum ya sukun. Kalau dia fathah berarti musanna kan, walidaini. Kalau sebelum ya sukunnya dia kasroh berarti jamak muzakkar salim, walidina. Nanti seperti itu. Mudhof ilaih jar musanna tanda jarnya adalah ya. Kalau musanna kan tanda jarnya dengan ya. Contoh lagi misalnya yakifu al-alimu yaminal muslimina. Yakifu berdiri, al-alimu orang alim, yamina di sebelah kanan, al-muslimina kaum muslim. Jadi al-alimu dia jadi fa'il. Yamina zorof, al-muslimina nanti jadi mudhof ilaih. Nanti i'rabnya seperti ini. Kemudian contoh lagi misalnya yajtami'u al-muslimuna fil masjidi yaumal jumu'ati. Ini untuk zorof zaman ya, keterangan waktu. Terjemahannya yajtami'u berkumpul dari kata ijtama'a yajtami'u. Makanya kita sering dengar ijtima' ulama. Yajtami'u berkumpul al-muslimuna kaum muslim fi di al-masjidi. Fi ini bisa diartikan di dalam atau bisa kita terjemahkan di dalam al-masjidi masjid yauma pada hari al-jumu'ati hari Jumat. Nah, maka kalau kita i'rab al-muslimuna kira-kira jadi apa dia? Fa'il. Dia jadi fa'il. Karena pelaku kan. Fi-nya jadi apa? Jar. Huruf jar. Al-masjidi. Huruf jar. Jadi didahului jar. Iya, didahului huruf jar atau majrur bi harfi jar. Yauma. Jadi apa dia? Zorof. Zorof. Al-jumu'ati jadi apa? Mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Alhamdulillah. Contoh lagi misalnya yushahidu Zaidun
at-tilfaza qablan naumi. Terjemahannya, yushahidu menonton atau menyaksikan. Menonton. Zaidun si Zaid. Zaid menonton at-tilfaz, televisi. Menonton televisi qabla sebelum. Sebelum ini kan juga zorof. Zorof zaman. Zorof. An-naumi tidur, sebelum tidur. Berarti Zaidun kalau kita i'rab dia jadi apa? Fa'il. Fa'ilnya. At-tilfaza Maf'ul bih. maf'ul bi. Maf'ul bih. Iya. Qabla Zorof. zorof. An-naumi Mudhaf ilaih. mudhaf ilaih. Kemudian yadkhulul kafiruna an-nara yaumal qiyamati. Jadi yadkhulu masuk dari kata dakhala yadkhulu masuk. Al-kafiruna orang-orang kafir masuk kemana? An-nara neraka. Yauma pada hari al-qiyamati kiamat. Berarti al-kafiruna jadi apa dia? Fa'il. An-nara maf'ul bi. Yauma Zorof. zorof. Al-qiyamati Mudhaf ilaih. mudhaf ilaih. Alhamdulillah. Lancar ya. Nah, sekarang kita coba kerjakan di ini ya, yang di halaman berapa itu? Ada memberikan harokat itu? Saya cek di kitab dulu. Halaman 55 ya. Kita coba kerjakan, nanti satu-satu bisa satu soal. Nah, baik. Kita mulai dari paling atas. Ada yang siapa duluan? Silahkan. Kira-kira bacanya gimana? Itu sudah ada terjemahannya. Para pelajar pergi ke kampus di pagi hari. Siapa? Mau duluan? Atau saya tunjuk ya? Satu-satu gitu ya. Dari Pak Suharto.